Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyampaikan tausiah saya dalam video ini. Kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Auminat mati ila nur. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan tausiah saya dalam video ini yang berjudul Pentingnya Menjaga Etika dalam Bersosialisasi. Para penonton rahimakumullah, etika atau yang biasa disebut sebagai tata krama merupakan hal yang dapat membantu kita dalam hidup antarsosial. Etika merupakan hal yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Namun meski begitu, masih banyak manusia yang sering mengabaikannya. Bahkan etika yang paling kecil pun masih sering diabaikan oleh sebagian besar manusia. Ada beberapa etika kecil yang masih sering diabaikan, seperti contohnya permintaan maaf, ungkapan terima kasih, permintaan tolong, ucap permisi, dan salam. Kelima etika tadi sama-sama dilakukan hanya menggunakan lisan. Walau begitu, masih banyak manusia yang sering mengabaikannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan lisan kepada kita untuk berucap yang baik dan benar, seperti pada firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu lahu sadida. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Dari ayat tadi ada kaitannya dengan kelima etika yang telah saya sampaikan tadi. Langsung saja akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, permintaan maaf. Dalam lingkup sosial yang besar, permintaan maaf merupakan hal yang masih sering diabaikan oleh sebagian besar manusia. Mereka beranggapan bahwa permintaan maaf adalah hal yang tidak begitu penting. Biasanya orang yang seperti tadi belum tertanam dalam hatinya perasaan tegang rasa atau rasa bersalah kepada sesamanya. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Ada dua faktor seseorang tidak meminta maaf. Yang pertama, ia ragu dan takut untuk meminta maaf. Dan yang kedua, belum tertanam dalam hatinya perasaan bersalah atau bahkan malu atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Sedangkan kesalahan yang tidak diluruskan dengan permintaan maaf dapat merusak tali persaudaraan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ungkapan terima kasih. Orang-orang seringkali lupa untuk mengucapkan terima kasih seusai dibantu oleh sesamanya. Ada pula orang yang dengki, maka usai ditolong ia enggan untuk mengucapkan terima kasih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yashkurin nasa yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu minta tolong. Minta tolong juga merupakan hal yang masih sering disepelekan oleh sebagian besar manusia, terutama kepada orang yang sedawan atau orang yang lebih muda. Terkadang ungkapan pertolongan yang dilontarkan lebih mirip seperti ungkapan suruhan. Sehubungan sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang mudah ikhlas dan bodo amat, ada pula yang sulit ikhlas dan mudah bawa perasaan. Jangan sampai hanya karena salah kata dalam permintaan tolong, rasa tidak ikhlas muncul dari diri seseorang yang hendak menolong kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat yaitu ucap permisi. Ucap permisi walau terdengar sederhana, tapi juga tak kalah pentingnya dari etika-etika yang tadi. Ucap permisi sudah seharusnya dilakukan oleh kita apabila hendak kita, terutama kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita.
Kemudian yang terakhir yaitu ucap salam. Ucap salam juga merupakan hal yang sangat penting. Memberi salam dan menjawab salam merupakan hal yang sangat penting. Memberi salam sama dengan mendoakan, maka menjawab salam sama dengan mengaminkan. Maka itu mengucap salam merupakan poin penting dalam Islam. Mengucap salam juga sebagai tali silaturahmi dalam umat muslim. Mengucap salam untuk menciptakan hubungan muslim yang lebih harmonis. Para penonton rahimakumullah, dari kelima etika tadi, kita tahu bahwasannya betapa pentingnya untuk menjaga etika dalam hidup bersosialisasi. Karakteristik kita seringkali dinilai oleh orang lain dari bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita beretika. Dengan adanya etika yang baik dan terjaga, maka hubungan kita dengan orang lain akan menjadi baik pula dan jadi semakin kuat. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran bahwasannya saking sepelenya etika tadi patut untuk ditinggalkan. Justru itu, karena saking sepelenya etika tadi sudah seharusnya bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan dan bukanlah suatu hal yang mesti diperingatkan lagi. Dan orang yang sering mengamalkan etika-etika tadi merupakan orang yang cinta akan tali persaudaraan. Seperti dalam sebuah hadis, wa kunu ibadillahi ikhwanan. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bu Aisyah datang terlambat, lauknya habis dimakan anaknya. Semoga tausiah saya bermanfaat. Boleh dong like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.